Bismillahirrahmanirrahim. Berkah, berkah. Cop, penyerahan Cop. Hadirin dimohon untuk berduduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan Waiting oleh for connection. Muhammad Sokibul selaku Ketua Pelaksana. Tempat dan waktu kami persilakan. Bluetooth connected. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Summa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Kedung Jati beserta jajaran pemerintahannya, yang saya hormati pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Miftah Rifki dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Warureja. Yang saya hormati seluruh warga dan masyarakat Desa Kedung Jati, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat dan berkumpul pada acara penyuluhan perawatan tanaman sayuran sekaligus peresmian Taman Asri Kedung Jati dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dengan syafaatnya kelak kita bisa berkumpul di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama yang ingin saya sampaikan, saya mewakili mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran masyarakat Desa Kedung Jati untuk meluangkan waktunya mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga dengan hadirnya Bapak Ibu, kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Kedung Jati. Yang kedua, bahwa kegiatan ini, kegiatan penyuluhan perawatan tanaman dan peresmian Taman Asri Kedung Jati ini merupakan puncak program kerja dari mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Desa Kedung Jati. Jadi ini merupakan program terakhir yang merupakan salah satu program yang utama dari program KKN kami, yaitu pendirian Taman Asri Kedung Jati di Desa Kedung Jati. Semoga adanya taman ini bisa menjadikan masyarakat Kedung Jati terus bergotong royong untuk menghidupi lingkungan sekitar yang ada di Desa Kedung Jati.
Dan harapannya juga dari kegiatan ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Kedungjati, dan kami berharap juga semoga bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Desa Kedungjati bisa menjaga, merawat taman ini, karena tujuan kami untuk mendirikan taman ini juga untuk menambah keaslian di Desa Kedungjati. Dan ini kan kami memberikan bibit 1000 tanaman sayuran, jadi semoga nantinya ketika berbuah bisa menghasilkan dan bermanfaat bagi warga masyarakat Desa Kedungjati. Yang terakhir, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara ini dan dalam pelaksanaan KKN ini kami masih terdapat banyak kekurangan kesalahan ataupun ada beberapa pihak yang kurang berkenan dengan kegiatan kami mohon maaf, karena itu sebagai evaluasi buat kami untuk lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh salah satu perwakilan perangkat desa, yakni Bapak Iwan Setiawan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Kedungjati, Mas Eko beserta anggotanya. Yang saya hormati jajaran dari pemerintah Desa Kedungjati, Pak Kadus terutama untuk Kadus Desa Kedungjati. Yang saya hormati Bapak RT RW serta tamu undangan yang dimuliakan Allah, dan tiga tanggalan kedatangan dari PPL Pertanian Kecamatan Rojo serta mas-mas KKN dari UIN ya? Iya. Monggo Bapak dan Ibu, saderenge kita maturkan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita dapat berkumpul atas undangan dari rekan-rekan KKN yang intinya untuk peningkatan tanaman sayur. Mudah-mudahan atas ridho Allah kita saged kempal atas program KKN bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Salat serta salam tidak ketinggalan ugi kita sampaikan dumateng junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tentunya kita berharap untuk mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin. Ini ngambut ini sepindah niki Pak Kepala Desa nanti rawuh rada siang Mas. Acara peresmian mungkin. Terus yang kedua dari Desa Kedungjati, yang pertama merasa terima kasih dengan datangnya dari rekan-rekan mahasiswa KKN. Ternyata ada program yang bisa untuk menopang peningkatan nilai ekonomi. Dalam hal ini kemarin rasan-rasan pas di keadaan Desa Kedungjati, yaitu sayuran. Dan mudah-mudahan dari program ini selanjutnya dari masyarakat Desa Kedungjati untuk bisa meningkatkan untuk pengembangan. Dalam hal ini singus ditandur kayak yang bisa dikembang namanya. Karena apa? Nilai jual itu ada. Misalnya panen bisa untuk manfaat peningkatan ekonomi di panjenengan. Terus orang-orangnya panjenengan misalnya ke panen bisa dikonsumsi sendiri. Syukur-syukur nanti bisa untuk dikembangkan sepanjang dari tanah-tanah yang sekiranya belum bisa dimanfaatkan. Jadi monggo lah, jenengan punya ide kreatif, nanti tinggal panjenengan misalnya untuk pengembangan. Nyong angger ndeleng cara wong kene ngomong, ki manfaat men, Mbak. Misalnya panjenengan lihat tiap minggu Sabtu itu banyak orang goes, itu arahnya ke Gunung Gajah. Sadurunge mana, mesti ndeleng nang keadaan kene apik, baliknya mesti mampir. Lah mampir itu mampir jenengan berpikir lagi, mampirnya aja mau mampir jagung dok, minta sekiranya nyaman, tapi engkau jenengan misalnya punya ide-ide apa sih sekiranya bisa menguntungkan panjenengan, monggo panjenengan sederek sepanjang ini bisa dibuatkan kayak gazebo, kios-kios untuk jualan makanan ringan. Dia mesti akhirnya mau kepikir, nyongan Gunung Gajah kesel-kesel bisa mampir nang wilayah Dungjati adem,
ternyata bisa tuku santai, bahkan pulang bisa beli oleh-oleh, akhirnya Gedung Jati bisa terkenal. Memang Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah menyediakan waktunya untuk saya bicara di depan. Terima kasih juga kepada Kepala Desa Kedung Jati, khususnya mohon maaf, Kepala Desa serta jajarannya. Terima kasih pula kepada Ketua BPD serta anggotanya. Terima kasih kepada Bapak RT yang telah setiap harinya mengikuti kegiatan KKN ini. Terima kasih kepada Bapak Ustadz. Terima kasih pada Bapak penyuluh yang kita mungkin nggak tahu ya namanya, jadi mohon maaf. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih antusiasnya ya. Terima kasih. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada anggota KKN ya, yang telah memberi semangatnya kepada Desa Kedung Jati, khususnya untuk RW 5, karena berketempatan di RW 5. Mohon maaf saya nggak bisa bicara panjang lebar karena apa, saya nggak bisa ngomong terus terang, nggak bisa ngomong, jadi mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni acara penduluan dan peresmian. Namun pada kesempatan kali ini materi akan disampaikan oleh Bapak Miftah Rifki SPT. Namun sebelum itu saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Miftah Rifki SPT, alamat Desa Suradadi RT 12 RW 4, riwayat pendidikan SD Suradadi Desa 4, MTS Al-Fatah Suradadi, SMUN 1 Kramat, Fakultas Pertanian UNSUD Purwokerto. Nomor HP Peternakan UNSUD Purwokerto. Nomor HP 0818847740. Asik. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 November 2022, kita bisa bermuajahah di sini di Desa Kedung Jati yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat semua, nggih Pak Bu. Amin. Tak lupa sahabat kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada jalan yang terang hingga saat ini. Mudah-mudahan kita selalu dan selalu diakui selamanya sehingga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari. Amin Allahumma amin. Pada yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, pada yang terhormat Bapak BPD Desa Kedung Jati, pada yang terhormat Bapak RT ya Pak, pada yang terhormat Bapak RW Desa Kedung Jati yang saya hormati, pada yang terhormat teman-teman mahasiswa dari UIN Gusdur Pekalongan, pada yang terhormat Bapak dan Ibu warga Desa Kedung Jati yang saya hormati.
Perkenalkan Pak, mungkin saya langsung saja di sini bahwa tadi ada yang mengatakan tidak kenal saya gitu. Jadi memang ngapunten. Saya pribadi memang orangnya itu pemalu Pak, Bu. Saya itu orangnya pemalu, istilah ya, mudah-mudahan pemalu nggak apa-apa, yang penting jangan malu-maluin gitu. Dan memang saya itu cenderung tidak senang menggunakan atribut termasuk nama ataupun mungkin emblem, itu saya memang kurang begitu suka. Mungkin itu suatu kejelekan saya seperti itu, sehingga ketika saya ke desa ataupun ke kelompok ataupun ke petani, itu kan jarang petani yang bertanya, biasanya kan melihat emblem, sedangkan saya sendiri itu tidak pernah menggunakan emblem, sehingga banyak petani-petani yang belum paham dengan saya. Tapi insya Allah kalau petani-petani yang sering ke BPP mungkin minta rekomendasi pupuk ataupun mungkin rekomendasi BBM, saya kira sedikit banyaknya ada yang mengenal saya gitu. Kayak sih bos, saya untungnya ompong, berarti kayak Miftah terus gitu mawon. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saya merasa tersanjung, saya merasa terhormat ketika di sini ditunjuk selaku pemateri. Itu ngapunten sangat, seolah-olah saya itu ahli masalah tanaman, padahal saya sebenarnya justru seperti yang disampaikan oleh Mas KKN itu bahwa saya sebenarnya lulusan peternakan, malah bukan pertanian. Ini sebuah mungkin rezeki dari Allah, itu ternyata bukan dari apa yang kita geluti, bukan apa yang kita pelajari. Saya mungkin kilas balik ke belakang, lulusan peternakan Unsud Purwokerto itu 6,5 tahun, hampir di DO Bu, hampir di DO. Setengah tahun lagi itu saya sudah di DO, harus keluar dari Unsud, lulus atau tidak lulus. Nah 6,5 tahun saya alhamdulillah bisa lulus. Ketika lulus pun fungsi jenenge nyekele ijazah peternakan nggih. Niki ngapunten sederenge mlebet masalah sayuran nggih. Itu saya daftar pekerjaan di perusahaan-perusahaan peternakan, tidak ada yang menerima saya Bu, Pak. Apa kurang pinter? Dian iya kurang pinter, karena aku sekolahnya sering bolos Bu. Waktu kuliah aku pancen sering bolos. Angger lagi ujian, kamu ditiru ya Mas? Itu buatan saya, kamu ditiru. Angger ujian, gue tembe nyili fotokopi kancane sing rajin nulis, tak fotokopi, tak sinau sedina sewengi. SKS sing ora apik aja ditiru ya Mas ya. Tinggalkan yang jelek-jelek, ambil yang baik-baik kayak gitu aja. Nah, itu sistem sinau ini sistem kebut semalam Mas. Nah, di situ ya alhamdulillah diparingi IPK rada lumayan, karena orang jelek-jelek ini. Cuman setelah saya lulus dari peternakan, sekalipun saya belum pernah keterima di perusahaan peternakan apa-apa. Nah, aku yang sebenarnya jasa aku kanggo apa? Orang wong lulusan peternakan kok malah orang tahu keterima di peternakan. Melu tes Bu, Pak. Tapi begitu tes, nah yang namanya saya sebut silakan menghadap saya. Terus saya disebut Miftah. Oh iya saya menghadap ke ruangan Mas, saya menghadap ke ruangan. Ini amplop Pak. Ini maksudnya apa Bu? Mas, mohon maaf tidak bisa gabung dengan perusahaan kami. Ini sekedar untuk ongkos pulang. Di sana gue balik, nyong niat kerja Bu, harapan niat dolar, nyong kan kerja. Iya Mas, tapi mohon maaf jenengan tidak bisa keterima. Barangkali saat ini belum bisa gabung. Nanti ada lowongan berikutnya bisa gabung, silakan daftar lagi. Oke Bu, si Bandung ngingkling balik kayak kucing gering, udah disuruh jadi. Oke, pas lagi nganggur-ngangguran itu. Nah, alhamdulillah tahun 2008 pulau keterima nang THL, tenaga harian lepas. Kambangannya cara wong sangat tunggal nomor kedua ujul-ujulan. Makasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati jajaran pemerintahan
Desa Kedungjati, Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta jajarannya, para ketua RT, RW, dan warga sekitar, rencana taman apa namanya Mbak? KKN ya? Taman Asri yang diprakarsai oleh KKN dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para mahasiswa yang sudah memberikan masukan ataupun ikut serta dalam pembuatan atau memprakarsai Taman Asri yang di Desa Kedungjati. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih dikembangkan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Kedungjati. Salawat salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita Islam yang rahmatan lil alamin. Yang saya hormati juga tadi lupa penyuluh pertanian dari kecamatan. Berikutnya kecamatan ya Pak, masih ada UPD ya? UPD ini udah BPP gitu, BPP Kecamatan Warujo yang tadi telah memberikan penyuluhan terkait Mas tanaman ya, tanaman kebun sayur, terkait sayur ya. Ya tidak apa-apa Pak. Kita juga perlu mencoba supaya bukan cuma di daerah-daerah atas saja yang bisa produksi sayur, syukur di daerah Warujo juga bisa produksi sayur. Karena seperti yang kita lihat di Warujo, khususnya Kedungjati dan sekitarnya itu kebanyakan ya 99%, mungkin 9% lah. Itu semuanya tanaman padi. Kalau musimnya musim hujan lah ya, itu padi. Jagung itu hampir tidak ada. Jagung itu biasanya petani larinya ke lahan-lahan di hutan, di baron. Saya juga petani, sama. Sebelum jadi kepala desa malah saya sempat nanam jagung, mungkin hibrida itu sempat kita produksi hibrida itu malah sempat ngisi di beberapa Jawa Tengah. Malah mungkin saat di sini ada yang terlibat langsung. Cas pernah ya? Pernah enggak ya? Belum. Kalau Hemin pernah. Kalau Hemin itu malah mungkin sampai ke Batang, ke Pemalang, karena waktu itu saya sempat tanam itu ratusan hektar. Jadi kalau bicara pertanian saya tidak asing, walaupun saya lulusan komputer sistem informasi, tapi terkait pertanian mungkin sudah jadi jiwanya saya. Karena mungkin dari kecil udah biasa ke sawah, gupak, biasa luruh iwak nang bombangan nang siar. Jadi kalau pertanian itu sudah ya asing dan mungkin secara otodidak belajar belajar bertani secara otodidak. Nah, kalau bicara ini tadi kerdil rumput itu saya juga nggak asing bahasa itu. Ya. Kerdil rumput juga kadang ada yang kena bakteri ya, Pak ya. Virus ya, iya virus yang dibawa oleh tadi wereng hijau ya. Jadi itu virus, bukan wereng hijaunya, tapi virusnya yang membuat kerdil rumput. Itu memang penanganannya lumayan susah itu. Paling ya dibajak lagi tanduri maning. Tapi sebetulnya lebih perubahan tanaman. Jadi kalau habis padi kalau bisa itu jangan padi lagi. Ditanam misalnya pantun. Kalau pantun saya juga nggak bisa Pak. Paling-paling kalau biasanya dulu yang sering itu 4x4 16 ya. Sempat harus dibalas ya. Suratnya bocah-bocah SD minin kayak gue. Dong seneng karo bocah ya. Saya ke seorang ngusum surat-suratan yang nganggone WA. Jadi mudah-mudahan harapan saya sih nantinya juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Miftah bisa diaplikasikan. Mungkin nanti yang mau nyoba peternakan gitu Pak, monggo. Sebetulnya kita peluang juga
besar di desa itu. Saya kira desa itu sebetulnya tidak terlalu berpikir akan ada resesi atau enggak. Malah justru pedagang yang malah membuat kalau resesi itu, karena menurunnya daya beli. Tapi sekarang juga kita juga merasakan pusing juga Pak Miftah terkait pengadaan pupuknya yang sekarang lagi sangat sulit. Bukan sulit lagi, saya bilang sangat sulit. Ya, mau tidak mau ya sebetulnya kita juga harus merubah pola pembukannya kita nih Pak. Jangan menggunakan terus berpatokan pada harus dengan pupuk kimia. Harus mencoba lagi kayak dulu pakai pupuk organik atau minimal semi organik. Ada nggak Pak semi organik? Ada ya. Budidaya tanaman padi sehat. Harusnya tadi seperti itu Pak, tambahi gitu. Karena kan di sini kebanyakan petani nih. Tapi mungkin lain waktu dengan adanya kondisi seperti ini, mungkin saya akan mengumpulkan kelompok tani beserta para petani, termasuk orang-orang yang mungkin peduli dengan dunia pertanian, ya, untuk bisa supaya tidak ketergantungan dengan pupuk kimia, atau mungkin bagaimana caranya supaya petani itu bisa membuat pupuk organik sendiri. Saya kira mungkin cukup mudah lah, walaupun mungkin membutuhkan waktu ya Pak ya, karena organik itu kan nggak langsung di aplikasikan kan, harus menunggu dulu sampai dan itu juga bisa jadi bisa enggak ya Pak ya. Tidak langsung kita bagus gitu. Jadi mungkin kurang sabar karena mungkin ada 1 periode, 2 periode, 3 periode baru bagus. Kayak presiden lah, 1 periode ya kurang bagus, 2 periode. Cuman saya di Indonesia itu cuma 2 periode aja, nggak sampai 3 periode. Yang mungkin nanti akan kita pikirkan bersama, karena mau nggak mau itu hampir menjadi kebutuhan pokok petani lah. Jadi kayak luruh pupuk saiki malah luwih memutet daripada luruh beras. Padahal sing diproduksi beras, tapi mungkin petani luwih berduit luwih seneng nggo tuku pupuk daripada nggo tuku beras Pak Miftah. Dari pantuk pupuk dingin karena apa? Wis ngerti pupuk angel. Bukan bagaimana caranya mencari alternatif lain sebagai pengganti pupuk kimia. Itu yang perlu kita rubah mindset dari masyarakat. Mudah-mudahan nanti bisa bekerjasama dengan BPP supaya ada solusi dari kelangkaan pupuk yang terjadi di desa, bukan cuma di Kedung Jati, bukan cuma di Kendayakan, bukan cuma di daerah sekitar Waruja, tapi hampir semua di Indonesia. Karena pembuatan pupuk itu pakai kimia, sedangkan Indonesia itu mengimpor impor amonia. Hasil amonia lagi perang kayak gitu Rusia. Jadi ini juga menjadi masalah global juga. Tapi tidak apa-apa. Kalau saya sih selalu positive thinking. Esiana wong sembayang, esiana wong tahlilan, esiana wong rotiban, istighosahan, ya insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang atau mungkin sampai di luar kendali lah, apalagi sampai terjadi kelaparan. Tapi ya mau diakui atau tidak, kita memang nggak mengalami kelaparan Pak Miftah. Tapi yang sangat saya herankan, stunting di Indonesia itu meningkat. Ya, kan sekarang lagi jadi fokus. Nah ini kenapa? Ya, kalau saya sih mungkin lebih ke ibunya atau orang tuanya, bukan mereka nggak punya uang untuk membeli makanan yang bergizi. Ini pikiran liar saya, tapi kebanyakan lebih mementingkan dirinya sendiri daripada di kandungan atau jabang bayi atau calon anak. Di sana lah ya. Waktu mangan ini cepat
dapat oleh kerja. Dapat oleh kerja di sini, saya usah oleh kerja nembe bojo. Nek sing wis bojo ya ben. Duwe keturunan sing apik sing saleh-saleha. Nek nazar tang betune bojone tuli Mas Dak. Bahaya kowe. Yang nggal dina ngomongnya bojo wae. Apa malah bojo kenanya Zar? Setuju. Harus apa Zar? Mana lagi Zar? Bocah kakak enak kayu ayu. Hari mele lah. Oh ngari ngrasani nang nyomone Pak kae seneng ngiringane bojone Gus Nanda ayu Pak. Nomor teleponnya Pak. Kan dewe amanah di parane omahe aja muncul ke WA-WA-an tok Zar. Ente iya kok temenan ngiri-ngiri nyong pas bocah-bocah pada balik ngomong lho Pak kae nang ngiringane bojone Gus Nanda ayu Pak. Siapa sih ya? Aku sudah nomor teleponnya kau ya. Terus kenalan burung Zar. Aja sudah nomor telepon belum kenalan Zar. Bukan kan arane jaremoni Rini.